dari jurusan Kesehatan Gigi Poltekkes Kemenkes Denpasar. Nah, Bapak pasti bertanya kenapa saya ada di sini. Nah, tujuan saya di sini adalah untuk memberikan penyuluhan mengenai pemeliharaan kesehatan gigi dan mulut. Sebelum saya melanjutkan penyuluhan, saya akan bertanya kepada Bapak dan Ibu-ibu semuanya, berapa kali Bapak dan Ibu menggosok gigi dalam sehari? Ya baik, ada yang menjawab 2 dan ada yang menjawab 3. Nah, sekarang saya akan menjelaskannya ya. Nah, topik yang pertama adalah cara menjaga kesehatan gigi. Nah, yang pertama itu menggosok gigi minimal 2 kali sehari, pagi setelah sarapan dan malam sebelum tidur. Yang kedua, memperbanyak mengkonsumsi makanan yang mengandung serat dan berair. Contohnya itu seperti buah-buahan dan sayur-sayuran. Nah, yang ketiga itu menggunakan pasta gigi yang mengandung fluor. Nah, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian pasti berpikir apa itu fluor. Nah, fluor itu adalah suatu zat yang dapat mencegah terjadinya gigi berlubang. Nah, kemudian yang keempat, mengurangi mengkonsumsi makanan yang manis dan lengket, contohnya itu seperti permen dan biskuit. Nah, yang kemudian yang terakhir, rutin memeriksakan kesehatan gigi dan mulut minimal 6 bulan sekali ke dokter gigi atau ke puskesmas terdekat. Nah, sebelum saya melanjutkan ke materi berikutnya, apakah ada yang ingin ditanyakan? Ya baik, jika tidak, saya akan melanjutkan materi berikutnya, yaitu guna memelihara kesehatan gigi dan mulut. Nah, yang pertama itu untuk mencegah terjadinya penyakit gigi dan mulut, seperti yang pertama radang gusi. Nah, radang gusi itu adalah suatu peradangan yang menyebabkan pembengkakan gusi. Nah, pada saat kita menggosok gigi itu berdarah, maka merupakan ciri-ciri radang gusi. Nah, yang kedua itu ada gigi berlubang. Nah, gigi berlubang itu adalah suatu kerusakan pada permukaan gigi yang disebabkan oleh sisa-sisa makanan dan bakteri yang ada di dalam mulut. Nah, jika tidak dibersihkan maka akan menyebabkan gigi berlubang. Nah, yang ketiga itu ada karang gigi. Nah, karang gigi yaitu suatu lapisan keras yang menempel erat pada permukaan gigi. Nah, jika tidak dibersihkan itu akan menyebabkan penyakit gigi dan mulut. Nah, yang kedua itu memperbaiki fungsi pengunyahan gigi untuk meningkatkan nafsu makan. Nah, yang terakhir ada meningkatkan daya tahan tubuh. Nah, saya jelaskan tadi, apakah ada yang ingin ditanyakan? Ya baik, jika tidak saya akan melanjutkan ke materi ketiga. Alat-alat menyikat gigi. Nah, Bapak dan Ibu-ibu semuanya pasti sudah tahu apa saja alat-alat menyikat gigi. Nah, baik, sekarang alat-alat menyikat gigi itu ada sikat gigi, yang kemudian ada pasta gigi yang mengandung fluor, yang ketiga itu ada gelas kumur yang sudah berisi air kumur, itu untuk berkumur, dan yang terakhir itu ada cermin. Nah, fungsi cermin ini adalah untuk melihat pada saat kita menggosok gigi apakah sudah bersih atau tidak. Nah, yang kemudian yang terakhir itu ada benang gigi. Nah, bisa Bapak lihat di depan, fungsi dari benang gigi itu adalah untuk membersihkan sisa-sisa makanan yang berada di sela-sela gigi. Nah, baik, setelah saya jelaskan, apakah ada yang ingin ditanyakan? Nah, jika tidak, saya akan melanjutkan ke materi berikutnya. Ciri-ciri sikat gigi yang baik. Nah, yang pertama itu tangkainya harus lurus sehingga kita mudah menggenggam pada saat menggosok gigi. Nah, yang kedua, ujung kepala sikat yang membulat. Fungsi dari ujung kepala sikat yang membulat itu agar dapat menjangkau bagian gigi yang paling dalam. Nah, yang ketiga itu permukaan bulu sikat yang rata dan membulat sehingga mempermudah pada saat kita menggosok gigi. Nah, yang terakhir itu kekerasan bulu sikat harus medium atau tidak terlalu keras dan tidak terlalu lembut. Berikutnya itu adalah cara merawat sikat gigi yang benar. Nah, yang pertama itu setelah sikat gigi digunakan, cuci sikat gigi di bawah air yang mengalir. Kemudian simpan sikat gigi dengan kepala sikat gigi yang menghadap ke atas seperti ini ya Bapak. Nah, yang kemudian simpan sikat gigi di tempat yang kering. Nah, yang terakhir itu ganti sikat gigi minimal 3 atau 4 bulan sekali atau sikat gigi sudah dalam keadaan rusak. Nah, Bapak dan Ibu-ibu sekalian, ini contoh sikat gigi yang sudah rusak, bisa dilihat seperti ini ya. Bulunya sudah mekar, jadi tidak boleh digunakan untuk menggosok gigi lagi. Nah, baik, setelah saya menjelaskan tadi, apakah ada yang ingin ditanyakan? Jika tidak, saya akan lanjut ke materi berikutnya. Nah, materi selanjutnya itu ada cara menyikat gigi yang benar. Nah, sebelum saya menjelaskan, saya
yang bisa memperagakan cara menggosok gigi yang benar? Ya, baik Bapak yang di pojok, silakan perkenalkan diri Pak. Ya, baik Bapak Putu, silakan diperagakan ini sikat giginya. Ya, baik Bapak Putu tadi sudah memperagakan cara menggosok gigi yang benar. Nah, sekarang saya akan menjelaskan kembali. Nah, cara menggosok gigi yang benar itu yang pertama, pada bagian depan gigi kita melakukan menggosok gigi dengan gerakan naik turun. Nah, gerakannya itu dilakukan 8-10 kali. Nah, kemudian kita menggosok gigi pada bagian gigi yang menghadap ke pipi. Nah, dengan gerakan naik turun sedikit memutar, gerakannya 8-10 kali, sama juga yang di pipi kiri dan kanan. Nah, kemudian pada gigi pada daerah pengunyahan gerakannya maju mundur. Nah, gerakannya itu dilakukan 8-10 kali. Kemudian yang terakhir, pada gigi yang menghadap ke langit-langit dan yang menghadap ke lidah itu gerakannya sedikit mencungkil seperti ini. Nah, gerakannya itu dilakukan 8-10 kali juga. Nah, setelah saya jelaskan, apakah Bapak dan Ibu-Ibu sudah mengerti atau ada yang ingin ditanyakan? Nah, jika tidak, saya akan melanjutkan materi berikutnya. Materi selanjutnya yaitu waktu dan frekuensi menyikat gigi. Nah, Bapak dan Ibu-Ibu semuanya, waktu dan frekuensi menyikat gigi itu adalah menyikat gigi minimal 2 kali sehari, pagi setelah sarapan dan malam sebelum tidur. Nah, jadi Bapak harus rutin menggosok gigi setelah sarapan dan malam sebelum tidur. Nah, setelah saya jelaskan tadi, apakah ada yang ingin ditanyakan? Baik, jika tidak, saya akan lanjut ke materi berikutnya. Baik, materi terakhir itu ada akibat malas menyikat gigi. Nah, yang pertama itu ada gigi berlubang. Bapak-bapak dan ibu-ibu bisa lihat gambarnya di depan. Nah, gigi berlubang itu adalah suatu kerusakan pada gigi yang disebabkan oleh sisa-sisa makanan yang tidak dibersihkan dan bakteri yang ada di dalam mulut. Nah, yang kedua itu ada karang gigi. Nah, karang gigi itu adalah suatu lapisan kerak yang menempel erat di permukaan gigi. Nah, warnanya itu bisa berwarna putih kekuningan atau hitam kecoklatan. Nah, yang ketiga itu ada bau mulut. Nah, Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian, jika bau mulut pasti tidak pede untuk berbicara kepada teman, tetangga, sahabat, dan lain-lain. Nah, yang ketiga, yang terakhir itu ada radang gusi. Nah, radang gusi itu adalah suatu peradangan pada gusi yang menyebabkan pembengkakan pada gusi. Nah, jika bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian pada saat menggosok gigi itu berdarah, maka merupakan ciri-ciri radang gusi. Nah, setelah saya jelaskan tadi, apakah ada yang ingin ditanyakan? Ya, baik, jika tidak ada yang ingin bertanya, sekarang saya yang akan bertanya. Nah, sebelum saya memberikan pertanyaan, siapa yang bisa menjawab? Silakan acungkan tangan dan menyebutkan nama ya Bapak dan Ibu. Pertanyaan pertama, sebutkan minimal 5 cara menjaga kesehatan gigi. Ya, baik Bapak yang di pojok, silakan perkenalkan diri terlebih dahulu Pak. Ya, baik, Bapak Putu sudah menjawab dengan benar. Nah, 5 cara menjaga kesehatan gigi dan mulut itu yang pertama, menggosok gigi minimal 2 kali sehari, pagi setelah sarapan dan malam sebelum tidur. Yang kedua, menggunakan pasta gigi yang mengandung fluor. Kemudian, mengurangi mengkonsumsi makanan yang manis dan mudah melekat. Contohnya itu seperti permen, coklat, biskuit, dan lain-lain. Nah, yang keempat itu memperbanyak mengkonsumsi makanan yang mengandung serat dan berair. Contohnya seperti buah-buahan dan sayur-sayuran. Nah, yang terakhir itu rutin memeriksakan kesehatan gigi minimal 6 bulan sekali ke dokter gigi atau ke puskesmas terdekat. Sekarang beri tepuk tangan kepada Bapak Putu ya. Terima kasih Bapak Putu sudah menjawab. Nah, pertanyaan nomor 2, apa saja guna memelihara kesehatan gigi dan mulut? Nah, yang bisa silakan acukan tangannya. Ya, baik, Ibu yang di depan. Silakan perkenalkan dirinya, Bu. Ya, baik, Ibu Ani sudah menjelaskan dengan benar. Guna memelihara kesehatan gigi dan mulut itu yang pertama, untuk mencegah terjadinya penyakit gigi dan mulut seperti radang gusi, gigi berlubang, karang gigi, dan bau mulut. Nah, yang kedua itu memperbaiki fungsi mulut untuk meningkatkan nafsu makan. Nah, yang terakhir meningkatkan daya tahan tubuh. Nah, beri tepuk tangan dulu kepada Ibu Ani. Ya, baik. Terima kasih Ibu Ani. Nah, sekarang pertanyaan nomor 3. Apa saja alat-alat menyikat gigi? Ya, baik. Ibu yang di pojok.
Ya, Ibu Putu silakan Bu. Ya, sudah benar ya yang dijelaskan oleh Ibu Putu. Alat-alat menggosok gigi itu ada sikat gigi, pasta gigi, gelas kumur dan air kumur, cermin. Nah, fungsi dari cermin itu adalah untuk melihat pada saat kita menggosok gigi apakah sudah bersih atau tidak. Nah, yang terakhir itu ada benang gigi. Nah, fungsi dari menggunakan benang gigi itu agar dapat membersihkan sisa-sisa makanan yang ada di sela-sela gigi. Baik, terima kasih Ibu Putu. Pertanyaan nomor 4 yaitu ciri-ciri sikat gigi yang baik. Nah, siapa yang bisa menjawab? Ya, Bapak yang di depan, silakan Bapak. Perkenalkan dirinya dulu, Pak. Ya, benar sekali yang dijelaskan oleh Bapak Kadek tadi. Nah, ciri-ciri sikat gigi yang baik itu adalah tangkai sikat gigi yang lurus sehingga kita mudah menggenggam pada saat menggosok gigi. Yang kemudian bulu sikat dengan kekerasan yang medium atau tidak terlalu kasar dan tidak terlalu lembut. Nah, yang kemudian ujung kepala bulu sikat yang mengecil. Nah, fungsinya itu agar dapat menjangkau permukaan gigi yang paling dalam. Nah, yang terakhir itu ada permukaan bulu sikat yang rata dan ujung bulu sikat yang memulat. Ya, baik, terima kasih Ibu Kadek sudah menjawab dengan benar. Nah, pertanyaan nomor 5, siapa yang bisa menjelaskan cara merawat sikat gigi yang baik dan benar? Ya, Bapak yang di belakang, silakan perkenalkan dirinya, Pak. Ya, Bapak Made sudah menjelaskan dengan benar ya. Cara merawat sikat gigi yang benar itu, setelah sikat gigi digunakan, cuci di bawah air mengalir. Nah, kemudian sikat gigi simpan dengan kepala sikat yang menghadap ke atas dan simpan di tempat yang kering. Nah, jangan sesekali menggunakan sikat gigi secara bersamaan meskipun itu dengan keluarga ya Bapak dan Ibu-ibu. Nah, yang terakhir itu ganti sikat gigi secara rutin minimal 3 atau 4 bulan sekali atau sikat gigi sudah dalam keadaan rusak. Nah, ini contoh sikat gigi yang sudah rusak, jadi tidak boleh dipakai lagi ya Bapak dan Ibu-ibu. Pertanyaan nomor 6, siapa yang bisa memperagakan cara menyikat gigi yang benar? Ya, baik Ibu yang di depan, silakan Ibu perkenalkan diri dulu. Ya, Ibu Komang, ini sikatnya bisa diperagakan Bu. Ya, benar sekali yang diperagakan oleh Ibu Komang. Nice. Beri tepuk tangan dulu kepada Ibu Komang. Nah, Ibu Komang, sekarang saya akan menjelaskan kembali cara menyikat gigi yang benar. Nah, yang pertama pada gigi depan, gerakannya naik turun. Nah, gerakan naik turun dilakukan 8-10 kali. Kemudian pada gigi yang menghadap ke pipi, gerakannya naik turun sedikit memutar, gerakannya 8-10 kali juga. Nah, kemudian pada daerah pengunyahan, gerakannya maju mundur. Nah, gerakan dilakukan 8-10 kali juga. Nah, yang terakhir itu pada gigi yang menghadap ke langit-langit dan yang menghadap ke lidah itu gerakannya sedikit mencungkil seperti ini ya Ibu-ibu, bisa dilihat. Nah, gerakannya itu 8-10 kali juga. Pertanyaan nomor 7, waktu dan frekuensi menyikat gigi, ada yang bisa? Ya, silakan Ibu di depan. Perkenalkan dirinya Bu. Ya, baik, benar sekali yang dikatakan oleh Ibu Gusti. Nah, Ibu Gusti sudah menjawab dan dengan benar. Nah, waktu dan frekuensi menyikat gigi itu adalah menyikat gigi minimal 2 kali sehari, pagi setelah sarapan dan malam sebelum tidur ya Ibu-ibu. Nah, pertanyaan yang terakhir, apa akibat dari malas menyikat gigi? Ada yang bisa? Ya, Ibu yang duduk di depan, silakan Bu. Ya, baik, benar sekali yang dikatakan oleh Ibu Kade. Nah, akibat dari malas menggosok gigi yang pertama itu ada gigi berlubang. Nah, gigi berlubang itu adalah suatu kerusakan pada gigi yang disebabkan oleh sisa-sisa makanan yang tidak dibersihkan dan bakteri yang ada di dalam mulut. Nah, yang kedua itu ada karang gigi. Nah, karang gigi adalah suatu lapisan kerak yang berwarna kekuningan yang menempel pada gigi. Nah, jika tidak dibersihkan akan dapat menyebabkan radang gusi. Nah, yang ketiga itu radang gusi. Radang gusi itu adalah suatu peradangan pada gusi yang menyebabkan gusi itu meradang. Nah, misalnya pada saat kita menggosok gigi itu berdarah. Nah, itu merupakan ciri-ciri dari radang gusi. Nah, yang terakhir itu bau mulut. Nah, jika bapak-bapak semuanya bau mulut, pasti tidak akan pede untuk berbicara dengan teman, sahabat, ataupun keluarga.
Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Nah, dapat saya simpulkan bahwa menggosok gigi itu minimal 2 kali sehari, pagi setelah sarapan dan malam sebelum tidur. Yang kedua, menggunakan pasta gigi yang mengandung fluor. Kemudian yang ketiga, memperbanyak mengkonsumsi makanan yang berair dan berserat. Contohnya itu seperti buah-buahan dan sayur-sayuran. Dan mengurangi mengkonsumsi makanan yang manis dan mudah melekat, contohnya seperti permen dan coklat. Nah, yang terakhir itu rutin memeriksakan kesehatan gigi dan mulut minimal 6 bulan sekali ke dokter gigi atau puskesmas terdekat. Sekian penyuluhan yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah kata yang disengaja ataupun tidak disengaja, saya mohon maaf. Terima kasih dan saya tutup dengan para musanti. Om Santi 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 Om.